Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk alts. Jadi kali ini sebenarnya ini permintaan dari beberapa teman-teman. Jadi saya pikir saya consider untuk ngebahas yaitu Dogecoin, karena kita ngelihat Dogecoin kemarin mengalami penguatan yang signifikan dan saya cukup yakin teman-teman semua pasti tahu ya, penguatan ini juga didukung oleh Elon Musk yang katanya beli Twitter di harga $44 billion, teman-teman. Wow, amazing. Jadi memang father of Doge ya, kelihatannya dia luar biasa sekali ya. Dia beli Twitter, menggerakkan market shares untuk US stock, gak cuma US stock tapi terhadap market cryptocurrency juga. Jadi ini adalah satu sentimen yang cukup positif so far, teman-teman. By the way, teman-teman, kalau misalnya kalian setuju menjadikan Dogecoin ini sebagai satu pembahasan rutin kita untuk di bulan Mei mendatang, make sure kalian bantu video ini untuk mencapai 1000 likes sehingga saya tahu kalau teman-teman peminat untuk pembahasan Dogecoin secara rutin di bulan Mei itu banyak, teman-teman. Alright, so without any further ado, let's dive into the content. First kita bakal bahas tentang kenapa reason Elon Musk ya. Ini reason Elon Musk ngebeli Twitter, teman-teman. Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated. Intinya, teman-teman, waktu lalu kalau nggak salah saya ingat ada beberapa platform social media yang melarang promosi cryptocurrency, dan kalau nggak salah sih ya, kayak Twitter sempat menjadi salah satunya, teman-teman. Dan sebenarnya bukan kayak promosi cryptocurrency dalam artian bukan kalau kita nge-tweet tentang seputaran kripto ya tentu saja boleh, karena kan kebanyakan di sana gitu. Cuman kalau misalnya kita beriklan untuk kripto-kripto tertentu itu kalau nggak salah tidak diperbolehkan. Jadi untuk promosi kayak promosiin koin A, koin B itu sebenarnya nggak diperbolehkan pada kala itu kalau nggak salah. Tapi saya lupa, teman-teman, itu di Twitter atau di platform social media yang lainnya. But ya, in the end, reason si Elon Musk membeli adalah dia mengedepankan freedom of speech ya, atau demokrasi. Jadi deal yang sudah deal dengan si Twitter itu adalah di $44 billion ya. Jadi ini ada transaksi yang menurut saya sih cukup besar ya, bukan cukup besar lagi tapi sangat besar ya. Harusnya owner Twitter nih kalau misalnya dibeli kayak begini ya udahlah, exit sekalian lah ya, udah nikmatin hidup aja, 7 turunan 7 tanjakan. Alright. Nah, yang menarik adalah, teman-teman, nggak cuma terhadap market crypto tapi terhadap market kalau kita bilang ini terhadap US stock juga mengalami penguatan signifikan kemarin ya. Setidaknya secara close candle itu dia di atas level supportnya, nggak cuman pada si S&P tapi juga pada Nasdaq ya. Nasdaq kemarin ya, lebih kurang ya. Sekarang udah lagi open running ya. Ini teman-teman udah yang CFD belum ya? Oke, harusnya belum ya. Nah, ini yang posisi indeksnya sendiri kemarin close-nya juga green candle. Cuma kalau tadi kita ngelihat dari chart yang sekarang sudah ongoing, mungkin ini kayak istilahnya pre-open market ya. Kita sedikit sideways, cenderung turun. Jadi mungkin ini sedikit banyak memberikan impact juga pada pergerakan market crypto ya. Tadi sempat terkoreksi. Nah, teman-teman, untuk analisis Dogecoin sendiri, sebenarnya Dogecoin ini saya bisa bilang cukup oke kalau misalnya teman-teman mau ikutin, karena so far kita ngelihat dia selalu mengalami proses sideways dulu, dan this time sidewaysnya ini sangat panjang, teman-teman. Dan kalau diperhatikan dengan seksama, ini berpotensi membentuk yang namanya bullish falling wedge pattern, teman-teman. Nah, bullish falling wedge pattern sendiri kecenderungannya tentu saja lebih ke arah bullish lah ya. Kalau kita lihat di sini, ini sebagai contoh, teman-teman, kita munculkan. Oke, kita munculkan di sini, kita copy lalu kita munculkan di sini, teman-teman bisa lihat ya. Basically ini prosesnya ya bisa dikatakan benar-benar bullish falling wedge pattern. Dan saat ini, teman-teman, kalau diperhatikan dengan seksama pada bagian bawah daripada pergerakan ini, itu berpotensi membentuk yang namanya cup and handle pattern. Tentu saja kalau misalkan mengukur menggunakan cup and handle pattern, teman-teman bisa menggunakan panjang dari base-nya si cup sendiri, dan kita tarik pada saat dia berhasil break dari neckline. Maka otomatis berdasarkan teorinya sendiri, potensi target yang bisa dicapai adalah di kisaran $0,3 atau maybe kalau dirupiahkan ya kisaran 4.500-an lah ya, atau 4.000
ya segituan lah kira-kira. Oke, nah sekarang posisinya teman-teman kalau kita perhatikan lagi, ini close candle kemarin itu sebenarnya hampir bisa dikatakan berhasil breakout dari si falling wedge patternnya. Cuman kalau kita perhatikan lagi teman-teman, ini kan ada tail candle nih yang begitu signifikan. Nah kalau saya personally, saya nggak berani bilang ini kita benar-benar posisinya sudah breakout gitu loh, karena ada selling pressure yang begitu besar di area tersebut, dan mungkin saja ini sekaligus mengurangi selling order yang sebelumnya ada pada kisaran area tersebut. Jadi saya pikir ya ini adalah suatu hal yang kita perlu perhatikan ya. Jadi nggak boleh terlalu terburu-buru, terlalu FOMO mengambil istilahnya transaksi pada saat kondisi seperti ini gitu teman-teman. Well, at least kita kalau misalkan pengen ngelihat si Dogecoin ini berpotensi rebound lagi lebih signifikan, kita perlu melihat Dogecoin setidaknya create base dulu teman-teman, supaya kita bisa ada pegangan. Istilahnya dalam artian ya kita ngelihat potensi transisi itu terjadi dulu dari yang tadinya lower high lower low sequence berubah menjadi yang namanya potensi higher high, higher low sequence teman-teman. Nah, at least kita belum ngelihat higher high-nya. Well, at least kalau misalnya kita ngelihat dia berpotensi create higher low-nya aja, itu udah cukup positif teman-teman ya. Berarti kita di sini bisa dikatakan sudah mulai mempertahankan momentum buyers-nya, dan sooner or later kita bakal ngelihat dia berpotensi breakout, which means teman-teman bisa juga tambahkan trend line pada level-level area support pada bagian bawah ini ya. Sooner or later ya ini bisa jadi ngebentuk semacam kita bisa bilang ya ascending triangle lah ya. Lebih kurangnya dia turun, and then naik, dia turun, and then dia naik, dia turun, and then dia naik, and then dia turun, and then dia boom breakout. Nah, kalau misalkan kita terkoreksi atau terpullback, at least kita perlu lihat ya Dogecoin coba bertahan deh di atas trend line-nya dulu, karena trend line-nya ini menurut saya cukup major dari pergerakan sebelumnya teman-teman. Alright, nah itu untuk pergerakan Dogecoin. So far potensi area resistance-nya itu next-nya berada di kisaran 0,3, dan yang minornya itu pada tail candle di pergerakan sekitaran Desember lalu dan Januari awal teman-teman ya, yaitu di kisaran $0,2185. Oke, nah next teman-teman, kita bakal masuk sedikit ke pembahasan untuk hourly time frame-nya dulu. Ya, ini kalau kita lihat sekarang pergerakannya, ini secara volume pada saat dia kemarin berhasil breakout dari si descending triangle-nya begitu signifikan teman-teman ya. Saya bahkan bisa katakan ini sangat powerful dan sangat terkonfirmasi bahwa breakout-nya ini bukan fake gitu. Cuman teman-teman, kita at least kalau misalkan mau memanfaatkan, setidaknya tunggulah sampai dia terjadi koreksi terlebih dahulu. Istilahnya teman-teman, kita lebih prefer menunggu hingga ada diskon dulu. Dan untuk untuk mendapatkan potensi diskonnya, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Well, at least based on Fibo 50%. Kalau misalnya kita lihat trennya kuat, mungkin consideration bisa di Fibo 38,2 dan cenderung di Fibo 50%. Karena kalau kita lihat lagi teman-teman, di area tersebut juga terdapat potensi support dan resistance based on pergerakan sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita sempat ketahan beberapa kali di level tersebut until at some point dia berhasil breakout, dan berarti kan istilahnya support menjadi resistance. Kalau misalkan resistance menjadi support, dan kalau misalkan ini adalah area potensi supportnya kita, setidaknya kita sudah mendapatkan satu kali konfirmasi pada koreksi sebelumnya teman-teman, dan market kembali terrebound precisely di area tersebut. Nah, cuman yang menurut saya kurang begitu baik adalah kita ngelihat berpotensi terbentuk yang namanya bearish divergence, which means ini sudah terlalu overextended, dan saya rasa kita perlu koreksi dulu supaya kita bisa merefresh pergerakannya teman-teman. Dan untuk patokannya kita bisa gunakan exponential moving average 21 sebagai potensi area support 1, lalu area support berikutnya di pergerakan yang terakhir, dan exponential moving average 55 sekaligus Fibonacci 50% teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakannya seperti ini, lebih kurang ini sebenarnya kita bisa consider juga berpotensi membentuk yang namanya si rising wedge pattern. Dan seperti yang kita ketahui, falling wedge dan rising wedge itu berbanding terbalik teman-teman, which means kalau rising wedge tentu saja lebih ke arah bearish kalau misalnya dia breakdown dari potensi trend line-nya. Dan saat ini kita belum menemukan trend line atau support pada bagian bawahnya. Jadi kita belum bisa bilang ini berpotensi membentuk rising wedge. Cuman kalau saya pikir ini bilang berpotensi koreksi, ya menurut saya wajar teman-teman ya. At least untuk di bagian atas kita lihat ada dua kemungkinan antara terbentuk si ascending triangle, or maybe kita bisa membentuk semacam rising wedge pattern seperti yang tadi saya gambarkan dengan dukungan dari bearish divergence-nya. So,
at least teman-teman biarkan dia koreksi dulu, biarkan dia menunjukkan ke kita bahwa ada potensi higher low-nya dan dia bisa create base di sana, baru kemudian kita bisa consider untuk memanfaatkan pergerakan pada si Dogecoin ini. Alright, so teman-teman itu aja mungkin update untuk Dogecoin kali ini. Saya pengen sharing dulu setidaknya berdasarkan pergerakan terakhir, potensi supportnya dan resistance-nya atau potensi targetnya tadi sudah kita sempat mention pada pembahasan di video kali ini. Hopefully teman-teman bisa enjoy dengan video update yang saya berikan, dan tentu saja kalau misalkan teman-teman sekali lagi saya ingin remind, kalau setuju menjadikan Dogecoin ini sebagai koin pilihan untuk kita bahas rutin di bulan Mei, make sure kalian bantu like buttonnya untuk mencapai 1000 teman-teman, seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah teman-teman terakhir saya pengen remind juga untuk Advance Group kita udah open kembali, dan please hati-hati teman-teman, sekali lagi waspada terhadap scammers dan upaya penipuan karena banyak sekali yang mengatasnamakan saya dan juga grup ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang ingin bergabung, hanya gunakan link yang ada pada di kolom deskripsi saja, tidak menggunakan link dari orang lain atau ya orang-orang yang mengimpersonate saya gitu loh. Istilahnya saya nggak mungkin nge-DM kalian pertama terus bilang mau gabung di Advance Group nggak gitu loh. Ya teman-teman, make sense ya harusnya. Alright, so once again thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, have a pleasant night, cheers, and bye bye.